Kalau memang Muhammadiyah mau mengelola universitas yang modern, kan bisa juga mengangkat tema Islam secara keseluruhan dalam apa namanya universitas itu dengan fakultas-fakultas yang semuanya berkaitan dengan Islam. Sekarang cari misalnya ulama hadis di Muhammadiyah siapa gitu. Coba itu saja cari. Masih membutuhkan yaitu pendidikan dari luar, katanya hebat, unggulan, tapi mendatangkan orang dari luar masih. Karena memang tidak ada fakultas yang mencetak ulama hadis di Muhammadiyah, nggak ada itu. Fakultas yang mencetak ulama tafsir di Muhammadiyah nggak ada. Nah itu, jadi pergerakan kita ini hanya ditopang oleh sebuah kekuatan yang alami saja gitu, apa adanya, tiada akar, tiada rotan akar pun jadi. Yang saya perhatikan seperti itu. Karena saya sendiri berbicara dengan tokoh-tokoh besar di Muhammadiyah, makanya saya berani. Ya. Ini sudah malam, Ahi. Bagaimana ini? Di kesimpulannya ya, sekarang. Kapan lagi deh, insyaallah. Antum kesimpulannya. Kesimpulan sekali kan pertanyaan. Jadi kan para pemirsa, acara ini agak mendadak, entah tadi pagi atau siang, tiba-tiba Lora kontak saya. Nanti malam bisa ya? Ngapain? Ya kita ngobrol aja. Ya udah ngobrol aja. Topiknya apa ya? Ya itu terserah, mengalir aja gitu. Ya, tapi tadi kan mengenai Islamofobia, karena kedudukan saya sebagai salah satu penggagas, pendiri, dan Presidium Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Yang di dalam DNA itu diusahakan kerukunan dari semua unsur. Karena memang kalau Islam diserang, ya harusnya logikanya seluruh kaum muslimin bersatu. Dan hampir sampai sekarang masih rukun. Jelas. Lalu tadi ditanya, mengapa sebabnya? Saya bilang ini jelas dibikin Islamofobia itu. Dan Islamofobia itu ada dua, yang dari luar dan dari dalam. Yang dari luar jelas bahwa ada orang takut terhadap Islam, dikira macam-macam, sehingga tadi masalah proklamasi tadi itu, yang Pancasila itu yang harusnya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi dianulir, menjadi diganti menjadi ya ketuhanan yang Maha Esa. Untungnya masih ada orang-orang Muhammadiyah di situ, Ki Kasman Singgo di Bejo, Ki Bagos Edi Kusumo, masih ada ketuhanan yang Maha Esa. Dan konon katanya Soekarno berjanji akan mengembalikan itu, tapi sampai akhir hayatnya belum, ya. Dan janji untuk otonomi daerah keislaman untuk Aceh baru dilaksanakan di masa Pak Harto ini, ya. Itu Islamofobia, bahwa takut terhadap Pancasila yang kewajiban menjalankan syariat Islam itu tadi dari luar. Tapi dari dalam sendiri, ya jelas betapa Langgar Kidul Ahmad Dahlan itu sampai dibakar karena dakwah anti TBC, anti takhayul bid'ah khurafat. Yang kedua juga meluruskan arah kiblat yang melenceng 22 derajat. Juga karena mengajarkan huruf Latin, kemudian juga pakai bangku dan lain-lainnya, sehingga beliau itu dikatai sebagai satu Wahabi, tapi juga kafir, juga kiai palsu. Dan jelas hendak dibunuh di Banyuwangi, itu jelas itu. Ya. Jelas hendak dibunuh di Banyuwangi itu betul itu. Oleh, ya maaf, kaum tradisional lah, Islam tradisional di masa itu. Itu Islamofobia dari dalam. Tapi ya, kita sudah tahu, Lora insya Allah lebih paham ayatnya bahwa iblis sudah bersumpah akan mengacau, akan menjebak, mulai muslihat talbis iblis. Jadi saya curhat sama wakil rektor saya beberapa hari ini, saya merasa sedih karena saya melihat hadis tentang Ruwaibidah itu sekarang terjadi. Ruwaibidah itu muncul. Terlalu banyak Ruwaibidah itu. Nah, hadis tentang Ruwaibidah itu kan singkatnya ceritanya adalah muncul ketika ada orang jujur malah
tidak diikuti, orang memegang amanah Bukan. tidak diikuti. Orang jujur dianggap pendusta, gitu. Pendusta, betul. Ya. Orang amanah dianggap pengkhianat, gitu. Orang pengkhianat dianggap amanah. Itu. Ya. Ya itu kayak kemarin wasit semifinal Piala U23 itu. Uzbekistan. Ibaratnya. Sehingga terakhirlah meme semifinal Piala U23 seperti rasa Pilpres 2024 katanya. Ada meme beredar. Kalau tidak puas dengan hasil pertandingan semifinal Piala U23 ini, silakan ke MK. Nah, itu meme-nya kan begitu tuh, wasitnya begitu. Ya jadi ini meme loh ya. Ini saya lihat fenomena di media sosial. Dan saya kira itu akan meledak satu saat itu. Api dalam sekam itu akan meledak. Karena ya di antara tanda-tanda akhir zaman Rasulullah katakan akan banyak huru hara kan, pembunuhan di mana-mana, ya kan? Nah di masa itulah di antaranya Roy Bidah bicara. Sedangkan tanda-tanda lain ketinggalan gedung-gedung tinggi sudah ada di Jazirah Arabia, riba di mana-mana, khamr di mana-mana, zinah mudah, ya kan? Nah yang dan seterusnya banyak lagi. Masjid banyak tapi tidak makmur. Orang banyak belajar kepada ahlul bid'ah. Orang-orang berilmu, wafat banyak. Oke. Tapi yang paling menyolok adalah ya akhi, 3 perang utama itu sudah terjadi kan? Yang disebutkan di hadis riwayat Ahmad itu, yakni perang pertama perang Syam, kedua perang Yaman, ketiga perang Irak. Sudah terjadi kan? Di mana Syam ini adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Yaman sudah begitu, Irak sudah begitu. Ini Ruwah Bidah bilang lagi nih, kenapa Saudi kok tidak ke Palestina? Lah hadisnya kan mengatakan kalau tidak bisa ke Syam, ke Yaman, ya kan? Itu Hawalah kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah pilihkanlah kepada aku apabila aku nanti mengalaminya. Kata Rasulullah, pergilah ke Syam, ya kan? Kalau engkau tidak bisa pergi ke Syam, maka pergilah ke Yaman. Karena Allah menjamin negeri Syam untukku. Nah yang minta tolong masuk ke Yaman kan bukan siapa-siapa. Nah ini adalah presiden Yaman yang minta tolong kepada seluruh negara Islam agar masuk untuk menghalau Hutsi. Hutsi dulu kan tidak begitu. Di kampus saya tuh ada 70 mahasiswa Yaman. Syarat saya kalau masuk ke kampus saya itu nggak boleh ada Syiah. Ternyata ada satu Syiah, tapi Syiahnya Syiah Zaidiyah. Jadi masih mau sholat bareng, masuk di Yaman. Mereka dulu cerita, dulu Hutsi nggak begitu, tapi begitu dapat bantuan dari Iran ya jadi begitu. Nah sekarang gua bicara lagi, kenapa Saudi nggak mau nyerbu ke Palestina? Lah, selama 70 tahun yang ngurusin pengungsi Palestina siapa? Kalau bukan Saudi dan negara-negara Islam, ya kan? Tahun 73 yang embargo minyak bumi siapa? Di Saudi itu ada yang lebih berbahaya lagi, misalnya dalam kondisi Saudi menyerang ya sekarang ini ya. Itu kan Makkah Madinah hancur bisa hancur itu Mekah itu. Itu lebih parah dari yang lainnya. Karena jadi target si A juga iya gitu. Targetnya Yahudi juga. Targetnya Iran juga iya, Hizbullah juga terarah ke Mekah gitu. Kan sudah ada gambaran. Jadi saya kira orang Ruwah Bidah ini tahan diri lah. Jadi masa Ruwah Bidah sekarang ini. Ruwah Bidah itu ada semakin subur gara-gara media sosial lagi. Ya kan? Semua orang sekarang duduk-duduk di kamar, pakai sarungan atau bahkan mungkin cuma pakaian dalam, ngetik segala macam, berdebat. Nauzubillah, ilmunya tidak ada, masuk lantar. Teman saya di Madura, gimana antum itu kok tidak ada reaksinya dengan Palestina? Enggak, memang saya tidak bereaksi. Saya bilang gitu. Tidak bereaksi saya. Kecuali ya hari ini sudah jam 11 pukul 23 gimana? Ayo, besok Kamis mungkin ada yang mau besok mungkin ada yang mau sahur ya, kita ucapkan selamat. Dan kita umumkan aja insya Allah maksud kita yang tertunda itu insya Allah sudah ada kesanggupan dari keluarga Ahmad Dahlan dan keluarga Buya Hamka akan membuat majelis bersama saya, bersama Lora Zulkarnain
bersama Ustadz Muhammad Ali Bazir dari Al Irsyad, dan bersama siapa yang penulis buku Buya Hamka dan Nahnat Salaf itu siapa Ustadz siapa? Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Insya Allah. Karena ya sekali lagi tadi itu Roy Bidoh Ribede dan Dajalun itu mengatakan macam-macam tentang Ahmad Dahlan, tentang Buya Hamka. Sedangkan Buya Hamka yang seri ketiga filmnya segera tayang. Insya Allah kita akan bikin segera. Itu promosinya aja. Saya kira itu saya sudah 1,5 jam ini kalau kita ngobrol ya. Ya baik. Itu juga demikian ya. Demikian ini tadi kan antum mintanya kan ngobrol aja. Udah kita ngobrol aja. Iya. Demikian seperti saya dulu di tempatnya Refli Harun, Bang Refli Harun, saya disuruh on air loh, Bang kita bicara apa? Udah kita ngobrol aja, jadi 2 jam. Jadi perbincangan kita ini adalah obrolan ya, tapi obrolan bermanfaat insya Allah gitu. Insyaallah. Ya, berkaitan dengan agama juga. Berkaitan. Tadi kan antum kasih judul kan membincangkan masalah sosial dalam keagamaan. Isu sosial kan sudah isu sosial itu yang dia. Nah, sosial itu pasti berkaitan dengan Ipolexosbud Hankam. Iya, benar. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Permintaan dari siapa ya? Facebooker juga untuk berbicara isu sosial itu, termasuk beberapa YouTuber itu. Nah, barangkali itu saja kami bersama Abu Taki Al-Mayistino ATM dari Surabaya, ATM yang dikenal dengan ATM yang sekarang ATM tapi duitnya hampir nggak ada nih ATM. Nah, iya. Namanya yang sesungguhnya Alexander the Great. Sama-sama Alexander. Nama saya artinya Alexander Machiki Mayestino Triono Sundoro. Saya ulangi ya, nama asli saya Alexander Machiki Mayestino bin Triono Sundoro. Panggilan Kiki, zaman masih artis dulu Machiki Mayestino atau Kiki. Pernah bikin album segala macam. Saya dosen dan saya pengurus jumlah organisasi Islam, yayasan Islam, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Saya sekarang dosen dan katakanlah dai. Saya ketua juga di Dai Tanto Minang dan banyak lagi. Terima kasih atas waktunya. Ada yang menginginkan melamar beliau, lapor sama saya dulu. Amin, tafadhal. Insya Allah mungkin bisa disambung lagi kapan-kapan lagi, insya Allah ya. Kita malam ini udah capek lah. Gitu. Kami bersama Al-Mayestino, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.